12, Prodi PG PAUD UP BJJ Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional, di mana pada penjelasan ini saya memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Berikut penjelasannya. Makna pilar dalam pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi fondasi utama dalam membangun dan menopang seluruh sistem pendidikan. Sama seperti bangunan yang berdiri kokoh karena tiang-tiangnya. Pendidikan memerlukan prinsip atau nilai dasar agar terarah, tujuan dan pelaksanaannya tidak goyah, tercabut dari akar budaya dan tetap relevan bagi kehidupan bangsa. Pilar ini berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengatur bagaimana hubungan antara pendidik, peserta didik, lingkungan, dan materi ajar yang dijalankan. Jumhur dan Dana Suparta 1976. Di Indonesia, salah satu pilar pendidikan terkuat dan menjadi identitas bangsa adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan prinsip pendidikan yang tidak hanya berbicara tentang transfer ilmu, tetapi lebih jauh tentang pembentukan karakter, kemandirian, dan kemanusiaan. Selanjutnya, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 ungkapan yang terkenal yang menjadi inti pemikiran, yaitu yang pertama, 1. Ing ngarsa sung tulodo. Di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidik atau guru adalah sosok yang menjadi contoh dan panutan. Sebelum mengajarkan sesuatu, guru harus mampu menampilkannya terlebih dahulu. Sikap, perilaku, dan cara berpikir guru adalah model utama akan ditiru oleh peserta didik. Pendidik bukan hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi memperlihatkan bagaimana berbuat benar. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Di tengah membangun semangat dan kemauan. Saat berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik berperan sebagai pembangkit motivasi, inspirasi, dan kreativitas. Guru tidak boleh mendikte atau memaksakan kehendak, melainkan memfasilitasi dan mendorong potensi yang ada pada diri anak agar tumbuh berkembang. Anak didorong untuk aktif, berani berpendapat, dan memiliki inisiatif sendiri. Ketiga, tuturi handayani. Di belakang memberi dorongan dan dukungan. Prinsip ini memiliki letak kemandirian peserta didik. Pendidik berdiri di belakang untuk mengawasi, menguatkan, dan memastikan anak berjalan di jalur yang benar. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu berdiri sendiri, percaya diri, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, bukan menjadikan anak pasif atau bergantung selamanya pada guru. Kartodirjo 1981. Selanjutnya, analisis relevansi di era digital. Yang pertama, pembelajaran berani dan kreatif. Prinsip Ing Madya Mangun Karsa sangat sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Di era digital, anak dituntut kreatif, berinovasi, dan berani mencoba hal baru. Peran guru ialah berubah dari sumber ilmu satu-satunya menjadi fasilitator dan pembimbing. Guru tidak lagi berdiri di depan berceramah saja, tetapi bergerak di tengah untuk memicu ide anak agar berani memecahkan sebuah masalah. Berkolaborasi dan berkomunikasi menggunakan teknologi. Selanjutnya yang kedua, literasi digital dan karakter peserta didik. Di tengah banjir informasi hoaks dan pengaruh negatif media sosial, prinsip ing ngarsa sung tulodo menjadi sangat krusial. Literasi digital bukan hanya soal bisa pakai komputer, tidak bisa memilih informasi, tapi bisa memilih informasi dan beretika di dunia maya. Guru dan orang tua harus memberi teladan. Jika guru sendiri masih menyebarkan berita bohong atau tidak sopan di media sosial, maka anak pun akan meniru perilaku itu. Yang ketiga, peran guru di balik layar. Prinsip Tuturi Handayani sangat pas dengan konsep pendidikan di era Merdeka Belajar. Di era digital, anak bisa belajar apa saja dan di mana saja lewat internet. Guru tidak harus selalu berada di depan. Guru berperan sebagai pendamping yang memastikan anak belajar dari sumber yang benar, melindungi anak dari dampak buruk teknologi, dan memberi semangat saat anak mengalami kegagalan. Selanjutnya, refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional. Yang ke-1, masalah karakter dipecahkan lewat ing ngarsa sung tulodo, di mana teladan menjadi kunci utama pendidikan akhlak. Yang kedua, masalah anak pasif dan kurang kreatif dipecahkan lewat ing madya mangun karsa dengan pembelajaran yang memerdekakan potensi anak. Yang ketiga, masalah ketergantungan dan ketidakmandirian dipecahkan lewat tuturi handayani dengan pendidikan yang mengarahkan anak untuk percaya diri dan bertanggung jawab. Maka dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dapat saya simpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani merupakan landasan utama yang kokoh bagi sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan semata, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak baik, cerdas memanfaatkan teknologi, dan memiliki jati diri bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, berbagai masalah pendidikan nasional seperti penurunan karakter, pembelajaran yang pasif, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman dapat dijawab dan diselesaikan. Terima kasih. Itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.